مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar di mana saja berada yang sempat mendengarkan kultum saya di dalam sebuah kabar yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW mengisahkan saat menciptakan malaikat maut, Allah SWT sengaja menutupi wujud malaikat itu dari penglihatan makhluk-makhluk lainnya dengan 1 juta hijab. Malaikat maut memiliki tubuh yang besarnya melebihi bumi, langit dan alam semesta. Bahkan seandainya seluruh air laut dan sungai yang ada di muka bumi disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak akan ada setetes air pun yang terjatuh kembali ke bumi. Sebagai perumpamaan dari ujung timur sampai ujung bumi bagian barat, bagi malaikat maut hanyalah seperti sebuah meja kecil yang penuh dengan berbagai macam hidangan di hadapan seorang manusia. Ini berarti ia bisa mengambil dan memakan hidangan itu dengan sesuka hatinya. Perumpamaan lainnya, saking besarnya tubuh malaikat maut, ia bisa dengan mudah membolak-balikkan dunia ini dan isinya, sebagaimana seorang manusia membolak-balikkan sekeping uang dirham di telapak tangannya. Selain ditutupi dengan 1 juta hijab, malaikat maut juga diikat dengan 70.000 buah rantai yang panjang setiap rantainya seperti 1000 tahun jarak perjalanan kaki di muka bumi. Karena tidak ada yang mengetahui tempat keberadaannya, tidak ada yang pernah mendengar suaranya, ia pernah melihat bagaimana bentuknya, dan tidak tahu sampai kapan ia akan terus ditutupi oleh Allah. Maka tak seorang malaikat pun bisa melihat dan mendekatinya. Sah dan ketika Allah telah menetapkan kematian dan hendak menyerahkan pengurusannya kepada malaikat maut, maka malaikat maut pun bertanya, "Ya Tuhanku, apakah kematian itu?" Mendengar pertanyaan itu, Allah tidak langsung menjawabnya, akan tetapi dia menitahkan tirai yang menyelimuti kematian agar menyingkapkan diri. Kemudian Allah berfirman kepada seluruh malaikat, "Wahai para malaikat, berhentilah sementara dari segala aktivitas kalian dan lihatlah kematian ini." Semua malaikat pun menghentikan kegiatan mereka masing-masing. Setelah itu Allah berfirman kepada kematian, "Wahai kematian, terbanglah di atas mereka, bentangkan seluruh sayapmu, dan bukalah seluruh matamu tanpa terkecuali." Kematian pun terbang ke angkasa. Saat melihat bentuk kematian itu, semua malaikat jatuh pingsan hingga 1000 tahun lamanya. Ketika siuman mereka bertanya, "Tuhan kami, apakah Engkau juga menciptakan makhluk lain yang lebih besar dari makhluk ini?" Allah pun menjawab, "Ya, tapi aku tetap lebih besar darinya. Ketahuilah semua makhluk pasti akan merasakan kematian itu." Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Wahai Israel, tangkap dan genggamlah kematian itu. Sesungguhnya aku telah menguasakan pengurusannya kepadamu." Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Tuanku, dengan kekuatan apa aku mampu menggenggamnya, sedangkan ia lebih besar dariku?"
Untuk itu Allah pun memberinya kekuatan sehingga malaikat Israel mampu menggenggam dan menguasai kematian di tangannya. Suatu ketika kematian yang sudah berada dalam genggaman malaikat Israel itu memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, berilah aku kesempatan sekali saja untuk menyeru dari atas langit." Allah mengabulkannya. Dengan sangat lantang dan keras kematian berseru pada semua makhluk, "Akulah kematian. Aku akan memisahkan setiap orang dari orang-orang yang dicintainya. Seorang suami dari istrinya, seorang anak dari ibunya, dan saudara laki-laki dari saudara perempuannya. Dan aku adalah kematian yang akan membuat kuburan menjadi ramai penghuni. Aku pasti akan menghampiri dan menjemput kalian satu persatu. Meski kalian bersembunyi di dalam gedung besi yang terkunci rapat, ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang makhluk pun yang tersisa, melainkan akan merasakan diriku. Ketika orang-orang kafir, kaum munafik dan ahli maksiat hendak menjumpai ajal, kematian akan menghampiri mereka bersama beberapa malaikat penyiksa di sebelah kirinya, yang menampakkan dirinya dengan wajah hitam seram, mata melotot tajam, dan pakaian yang mengerikan. Para malaikat penyiksa itu mengawasi dari kejauhan sampai malaikat maut tiba. Setiap kali mendatangi seseorang dari mereka, malaikat maut akan berdiri tepat di depan wajah orang itu dalam bentuk yang sangat menakutkan. Kemudian nyawa orang itu berkata, "Siapa kamu dan apa keperluanmu?" Malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini, membuat anak-anakmu menjadi yatim, membuat istrimu menjadi janda, membuat hartamu menjadi harta warisan untuk para ahli warismu, yang sebenarnya tidak kamu senangi semasa hidupmu dulu. Sesungguhnya kamu sama sekali belum mempersembahkan kebaikan untuk dirimu dan untuk kehidupan akhiratmu. Padahal hari ini aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu." Ketika mendengar jawaban seperti itu, setiap orang dari golongan kaum kafir, munafik dan jenisnya serta merta akan memalingkan wajah ke arah dinding karena ketakutan. Namun malaikat maut sudah berada di depan wajah orang tersebut. Ketika ia mencoba memalingkan wajah ke arah yang lain, bersamaan itu malaikat maut sudah berdiri di hadapannya. Demikian seterusnya. Kemudian malaikat maut akan berkata kepadanya, "Apakah engkau sama sekali tidak mengenaliku? Ketahuilah aku ini adalah malaikat maut yang dulu pernah mencabut nyawa kedua orang tuamu. Tatkala aku menjemput nyawa mereka, kamu menyaksikannya, tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan mereka dariku. Hari ini aku akan mencabut nyawamu di depan anak-anak, sanak kerabat dan handai taulanmu, agar mereka bisa mengambil pelajaran darimu. Aku ini malaikat maut yang sejak ribuan tahun lalu sudah biasa menyelesaikan orang yang lebih kuat, lebih berkuasa, lebih kaya, dan lebih banyak anaknya dari kamu." Kemudian malaikat maut bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang dunia?" Orang itu menjawab, "Ternyata dunia itu hanyalah penipu dan pengkhianat." Pada saat itu Allah menampakkan dunia ke hadapan orang tersebut dalam bentuk makhluk yang bisa berbicara. Makhluk itu berkata, "Wahai orang yang lalai, seharusnya engkau merasa malu. Selama di dunia engkau sendiri yang berbuat dosa dan tidak pernah berusaha menjauhi dari kemaksiatan. Ketahuilah engkaulah yang terus-menerus mengejar-ngejarku dan aku tak pernah mengejarmu. Engkau juga yang tidak pernah bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Bahkan engkau sendiri yang menyangka dirimu tidak akan pernah berpisah dariku. Oleh karena itu aku terbebas dari tujuanmu, dan aku sama sekali tidak ikut bertanggung jawab atas dirimu dan segala amal perbuatanmu."
Kemudian orang itu menatap satu persatu harta-hartanya yang sudah menjadi milik ahli warisnya. Harta itu pun berkata, wahai orang yang lalai, engkau dulu memperoleh diriku dengan cara-cara yang kotor. Engkau tidak pernah membelanjakanku untuk kebaikan, dan engkau juga tidak pernah menyedekahkanku kepada orang-orang fakir dan miskin. Ini aku bukan milikmu lagi, tetapi sudah menjadi milik orang lain. Ketahuilah bahwa inilah yang dimaksud dengan firman Allah. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallahi biqalbin salim. Yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Setelah mendengar semua sanggahan tersebut, orang itu berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa berbuat amal kebajikan yang pernah aku tinggalkan dahulu. Namun dengan tegas Allah menjawab, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran Yunus ayat 49. Akhirnya malaikat maut pun mencabut nyawa orang tersebut. Jika ia termasuk orang yang beriman, niscaya ia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya jika ia tergolong orang yang kafir atau munafik, niscaya ia akan mendapatkan kecelakaan besar. Sebab Allah telah berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 7. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekelumit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.